warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nur Al-Syi. Kali ini kita akan membahas tentang materi pecahan. Pecahan, bentuk operasi hitung bentuk pecahan. Yang pertama ada penjumlahan atau pengurangan, yang kedua ada perkalian, dan yang ketiga adalah pembagian. Untuk penjumlahan atau pengurangan, mungkin ini juga pernah diajarkan di waktu kalian masih SD. Kemungkinan kalau nggak salah di kelas 4 SD itu kalian sudah belajar tentang pecahan. Nah, pecahan untuk penjumlahan atau pengurangan, jika ada penjumlahan atau pengurangan pecahan memiliki penyebut yang sama, maka cukup lakukan penjumlahan atau pengurangan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap sama. Jadi contoh nih, yang pertama anggap aja A, penjumlahan dan pengurangan. Di sini tertera jika pada penjumlahan atau pengurangan pecahan memiliki penyebut yang sama, maka cukup lakukan penjumlahan atau pengurangan pada pembilangnya. Contoh di sini ada, ini saya lakukan dengan notasi dulu. A per B ditambah dengan C per B, maka akan sama dengan A plus C per B. Nah, kan kata-katanya apabila penyebutnya sama, B ini di bawah ini A per B. A ini disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Ketika yang di atas dinamakan pembilang dan yang di bawah dinamakan dengan penyebut. Apabila ada penyebut yang sama, maka cara menjumlahkan pecahannya yaitu cukup menjumlahkan yang bagian pembilang, yaitu A dan C. Maka A plus C per B nya karena sama, ditulis lagi hanya B. Seperti itu. Masuk ke contoh. Ada 2 per 5 ditambah dengan 4 per 5, maka akan sama dengan 2 ditambah 4 per 5, yaitu sama dengan 2 tambah 4, 6 per 5. Itu seperti itu. Maka jawabannya 6 per 5. Misal ada lagi 1 per 3 ditambah dengan 2 per 3, maka akan sama dengan 1 ditambah 2 per 3, yaitu 3 per 3. 3 per 3 atau sama dengan 1. Itu yang dinamakan dengan ketika seperti ini. Tetapi apabila penyebutnya beda, maka cara menjumlahkannya bukan seperti yang pertama. Apabila penyebutnya beda, contohnya 2 per 5 ditambahkan dengan 3 per 2, maka akan sama dengan, maka di sini cari KPK antara 5 dan 2. KPK 5 dan 2, KPK-nya 5 berapa? Ya 5. KPK-nya 2 berapa? 2. Berarti otomatis dikalikan. 5 dan 2 KPK-nya adalah 10. Tulis 10 di sini. Sedangkan di sini, nah, untuk ini 10 dibagi 5 ini 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4. Tulis 4 di sini. Ini tandanya kan penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Balik kembali lagi. Ganti ke sini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikalikan 3 sama dengan
15. Ketika dihitung 4 ditambah 15 sama dengan 19 per 10. Atau bisa dijadikan dengan pecahan campuran, yaitu 9 per 10. Kenapa? 9 per 10 19 dibagi 10 adalah 1 yang mendekati, karena yang bisa cuma 1. Sisanya berapa? Sisanya 9. Taruh di sini. Pernya pakai penyebut yang sama. Maka jawabannya 9 per 10. Contoh lagi. Misal ada di sini ya. 3 per 5 ditambahkan dengan 6 per 10. KPK-nya antara 5 dan 10 itu berapa? Nah, karena 5 KPK-nya cuma 5. Faktornya 5 dari 5 adalah 5. Kalau 10 adalah 2 kali 5. Maka KPK-nya adalah 2 dikalikan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Maka di sini juga 10. Oke. Kemudian lagi dengan cara yang sama seperti tadi. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Tulis 6 di sini. Balik lagi. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Maka sama dengan 6 ditambah 6 per 10. 6 ditambah 6 berapa? 12. 12 per penyebutnya tetap 5. Kalau mau dijadikan pecahan campuran, 12 dibagi 10 yang mendekati adalah 1. Sisanya berapa? 2 per 10. Kalau dibalikan lagi, sama. 1 kali 10, 10. 10 tambah 2 sama dengan 12 per 10. Maka seperti itu. Ini yang penjumlahan. Sekarang yang pengurangannya. Oke ya, ini paham ya? Apabila dia ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk sekarang pengurangan. Pengurangan apabila untuk penyebut yang sama juga akan sama. Seperti ini. Tapi dengan penyebut yang beda juga sama sebenarnya caranya. Caranya seperti yang pertama dan ini juga sama. Hanya perbedaan di tandanya saja. Saya akan kasih contoh untuk yang pengurangannya. Untuk yang pengurangannya, misal ada 5 per 10 dikurangi dengan 2 per 3 per 2. Di sini 6 aja deh, 5 per 6. 5 per 6 dikurangi dengan 3 per 2. Sama dengan kita juga harus menyamakan cari KPK dari 6 dan 2. Faktornya dari 6 adalah 2 dikalikan 3. Faktornya 2 sama dengan 2. Maka KPK-nya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Maka di sini juga tulis 6. Nah, sekarang kembali lagi di sini. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Oke. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Oke. Tandanya pengurangan, tulis pengurangan. Balik lagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Nah, maka 5 dikurangi 9 berapa? 5 dikurangi 9 adalah negatif 4 per 6. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih. Berapa? Karena ini kan sama-sama genap, otomatis masih bisa dibagi. Negatif 4 per 6 sama-sama dibagi 2 ya, sama dengan negatif 2 per 3. Karena di sini dibagi 2, di sini juga dibagi 2. Penyederhanaan. Jadinya negatif 2 per 3. Sama kan? Oke. Misal ada lagi nih contohnya.
2/3 dikurangi dengan 5/10. Oh, 1/5 itu deh. 1/5. 2/3 dikurangi 1/5. Jawabannya kita akan samakan dulu, cari KPK dari 3 dan 5. Faktornya dari 3 adalah 3. Faktor dari 5 adalah 5. Maka sama dengan di sini. Pakai 3 kali 5 berapa? 15. Tulis 15 di situ. Sekarang kembali lagi, 15 dibagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Di sini 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Tulis 3. Sama dengan 10 kurangi 3 adalah 7/15. Maka jawabannya adalah 7/15. Nah, ini kalau masih menggunakan pecahan biasa.